Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Nawaitu ta'alluma wa ta'lima wa tadhakkura wa tadhkira wa naf'a wal intifa'a wal ifada wal istifada wal hasa ala tamassuki bi kitabillahi wa sunnati rasulih wa du'a ila al-huda wa dalala ala al-khairi bi tiba'a wajhillah wa mardati wa qurbi wa sawabi husnul khatimah fi khairin wa lutfin wa afiyah ila arwah walidina wa walidikum wa shaykhina wa masyaykhikum wa muallimina wa muallimikum wa amwatina wa amwatil muslimin amma kafah خصوصا برب روحي شيخي أرساد الوالد الهادي محمد بصر العلوي أن الله يغفر له ويرحمه ويعلي درجاته في الجنة ورضي الله ما عن الهدي محمد بن عبد الله بن عبد القادر بن أحمد بن فقيه رضي الله تعالى عنهم أجمعين وعلى ما نواه سلف الصالح بنية صالحة وإلى حضرة النبي صلى الله عليه وسلم الفاتحة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Pada pembelajaran Ramadan hari Rabu tanggal 13 Mei 2020 atau bertepatan tanggal 20 Ramadan 1441 Hijriah, tak terasa mulai malam nanti kita masuk malam 21, berarti kita masuk hari 10 hari terakhir di bulan Ramadan. Mudah-mudahan kita diberi Allah kekuatan, diberi Allah Subhanahu wa taala taufik hidayah tetap melaksanakan ibadah dan ibadah kita diterima Allah Subhanahu wa taala. Kita mendapatkan Lailatul Qadar, itu yang benar. Amin ya rabbal alamin. Anak-anak yang kucinta dan kusayang, silakan buku Ramadannya dibuka halaman 8. Kita sampai ke Romawi G yang berbunyi macam-macam tingkatan puasa. Di sini akan diterangkan tingkatan puasa ada 3. Yang pertama puasa umum, yang kedua puasa khusus, yang ketiga puasanya khawasul khawas atau puasanya khususnya khusus. Bagaimana maksudnya? Yang pertama puasa umum. Puasa umum adalah puasa yang umumnya kita lakukan, menahan lapar, menahan haus, menahan hal-hal yang membatalkan puasa. Berarti kita ini tingkatannya puasa umum. Alhamdulillah, meskipun puasa umum mudah-mudahan diterima Allah Subhanahu wa taala. Kalau sudah puasa khusus, puasa umum dilakukan, hendaklah kita meningkat ke puasa yang kedua, yaitu puasanya khusus. Apa itu puasa khusus? Yaitu mengekang alias menghalangi semua hal-hal yang anggota tubuhnya supaya tidak bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Di sini diterangkan menjaga indera mata alias pandangan dari hal-hal yang dilarang Allah Subhanahu wa taala. Puasa-puasa dilarang melihat hal yang diharamkan Allah taala. Aurat, yang perempuan harus menutup auratnya, jangan dibuka supaya tidak dipandang oleh lelaki lain. Kemudian anak laki lain, akhirnya puasanya menjadi puasa umum lagi. Kemudian yang berpuasa juga begitu, menahan dari hal-hal yang tidak alias pandangan supaya tidak membatalkan puasa. Ini puasanya orang khusus. Yang kedua B, memelihara lisannya dari ghibah, dusta, adu domba, fitnah dan seterusnya. Mulutnya dijaga. Ini namanya puasa khusus. Dari apa? Dari ghibah. Ghibah itu ngerasani, ngomong kejelekan orang. Ghibah adalah mengomongkan alias membicarakan kejelekan orang. Apabila orang yang dibicarakan mendengar akan marah. Ini namanya ghibah. Contoh, di antara kalian ngomongin teman yang lain, Yubi diomong, Yubi itu loh, udunen di bokongnya. Itu kalau Yubi dengar marah, itu namanya ghibah. Realita memang asli tapi ghibah. Kalau fitnah, fitnah itu berita yang gak benar. Contoh, umpama kamu ngomongin Yubi lagi, ngomongin Yubi itu loh udunan pantatnya, padahal Yubi nggak udunan. Ini namanya nggak benar, fitnah namanya. Makanya dijaga mulutnya supaya tidak terjerumus kepada fitnah, puasanya diterima.
Apalagi saat ini lagi-lagi saya terangkan musim corona. Dikit-dikit orang wahin corona, orang batuk corona, orang lapar corona, dan lain sebagainya. Nanti kalau sudah dicap corona, orang kan menjauh. Tidak ada yang mau berteman, tidak ada yang mau menguburkan mayatnya dan lain sebagainya. Ini fitnah namanya. Makanya semoga kita dihindarkan dari fitnah. C. Menjaga alias menghindari dari hal-hal yang dilarang oleh agama. Jelas. D. Menjaga anggota tubuh dari makanan yang bersifat subhat. Subhat itu anak-anak yang gak jelas. Contoh, kamu punya duit, duitmu ini halal. Kemudian suatu ketika kamu belikan makanan. Makanan ini kamu ragu, ini makanan halal apa haram. Ini namanya subhat ya. Antara halal dan haram namanya subhat. Maka ketika orang yang berpuasa khusus ini meninggalkan hal itu, juga perbuatan yang nggak jelas. Ngaji kan halal alias dianjurkan. Kemudian kumpul-kumpul sama teman juga dianjurkan, tapi kumpul-kumpulnya itu banyak bicaranya daripada ngajinya. Berarti ini kelakuan atau perbuatan subhat, dihindari bagi orang yang puasa khusus. Yang terakhir, tidak terlalu banyak makan saat berbuka. Ini puasanya orang khusus. Kalau kita ya diakui aja tingkatannya tingkatan umum. Kalau sudah berbuka akhirnya lupa mangan terus kabeh sampai kewareken. Yang terakhir anak-anak, yaitu puasanya khawasul khawas atau khususnya orang khusus. Puasanya orang khusus ini seluruh anggota tubuhnya zahir batinnya itu hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Orang-orang yang khusus ini anak-anak hatinya tidak pernah lalai, lupa dari Allah Subhanahu wa taala. Diusahakan terus. Bahkan kalau memang khawasul khawas khusus nggak pernah tidur. Kenapa? Takut kalau tidur lupa dari Allah Subhanahu wa taala. Makanya orang-orang yang khawas itu jarang tidur, tidurnya sebentar kemudian zikir lagi, ingat Allah terus, sampai diriwayatkan seperti Habib Abdullah Belfaqi Malang itu kalau ke WC, ke kamar mandi, kamar kecil, bawa tasbih. Niatnya apa? Niatnya supaya ingat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini adalah orang-orang khusus. Jadi ringkasnya, puasa ada 3, puasa umum, puasa khusus, puasa khawasul khawas atau khususnya khusus. Mudah-mudahan kita meningkat terus puasanya di hadapan Allah Subhanahu wa taala dan kita diterima amal ibadah kita diridhoi Allah taala. Walafu minkum, semoga manfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.